saya akan tetap berkampanye, tetap dengan pendirian bahwa pertanian organik adalah pertanian masa depan, di mana pertanian organik ini akan menjadi pertanian emas untuk Indonesia di kedepannya. Kenapa? Karena secara keberlanjutan lahan, kemudian dari kesehatan juga, mulai dari petaninya, konsumennya itu terjaga. Jadi walaupun di pertanian organik itu bisa dibilang lama, namun untuk keberlanjutannya bisa terus dijalankan seperti itu. Kami ingin melibatkan masyarakat dan sekitar untuk tahu bagaimana sistem pertanian organik yang bisa dibilang sangat menguntungkan, karena dari segi harga kita bisa 1:10 gitu. Dan juga dari sisi kesehatan kita bisa mengurangi residu mulai dari pencemaran air, tanah, dan juga pencemaran udara. Seperti itu. Ini ada sedikit cerita dari salah satu pelanggan kami yang ada di Surabaya. Jadi dia punya ibu yang mungkin bisa dibilang penglihatannya kurang bagus. Nah, dari situ dia mengonsumsi kale. Nah, kale dari kita, ini kale kan adalah tanaman superfood, di mana di kandungan kale itu vitamin A-nya tinggi. Jadi ketika mengonsumsi dari produk kami untuk dibuat jus atau smoothies itu dari penglihatannya itu lebih jelas seperti itu. Dan dari situ kami juga bangga dan merasa ikut senang ketika pelanggan kami merasakan manfaat dari sayuran yang kami tanam. Hal yang kami yakini adalah terkait gimana sih sayur organik ini bisa berkontribusi untuk dunia. Karena sekarang eranya era climate change, jadi pemanasan global, di mana banyak karbon ataupun asap-asap di kota itu yang membuat ekosistem dan lingkungan ini semakin rusak. Dan dengan kami budidaya sayuran ini, kita juga membantu oksigen, tidak hanya untuk pelanggan ataupun kami, tapi orang-orang yang di sekitar kami akan merasakan oksigen segarnya yang dihasilkan dari tanaman-tanaman sayuran yang kita tanam di sini. Untuk harapan dari saya dan juga tim kami adalah kebun sayur organik ini bisa diadopsi di tempat-tempat lain, tidak hanya di Kabupaten Gresik, tapi di tempat-tempat kota yang lain yang mungkin bisa dikatakan gersang dan kurang subur. Karena kita pengen gaya hidup sehat, pertanian berkelanjutan ini terus eksis, di mana agar penerus-penerus kita, anak cucu kita nanti akan tetap bisa menikmati produk-produk pertanian yang sehat pada umumnya. Nah, untuk 2 tahun terakhir ini saya juga selain bertani organik di Gresik, saya juga mengabdi di Madura, khususnya di Desa Kebun. Saya mendampingi BUMDes dari sana terkait pengolahan dari limbah ternaknya. Jadi kita memanfaatkan limbah ternak itu juga sama untuk budidaya pertanian, kemudian untuk diolah menjadi pupuk organik yang bisa mensejahterakan masyarakat, seperti itu. Ternyata sayur organik ini juga bagus untuk ASI booster. Jadi untuk ibu-ibu yang masih mengandung dan juga menyusui. Kenapa? Karena sekarang kan
ada isu terkait stunting. Nah, di situ masyarakat kota yang notabene orang-orang kaya itu mereka menjaga dirinya dan juga untuk anak-anaknya agar tidak kekurangan nutrisi, karena di sayuran organik ini selain aman karena pestisida, tidak ada pestisidanya, dan kandungan protein dan vitaminnya itu sangat kompleks, banyak banget seperti itu. Ya, jadi dengan adanya kebun di sini sampai saat ini sudah mulai membuat beberapa orang, terutama pemuda, untuk juga ikut berperan dalam pertanian. Di sebelah sana juga sudah ada beberapa greenhouse yang ternyata juga menanam beberapa komoditas. Jadi kita alhamdulillah bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Halo, perkenalkan nama saya Vina. Saya dari Wonokerto. Aktivitas saya sebagai mahasiswi. Saya berlangganan sayur di sini sudah 1 tahun lebih. Karena saya tahu sayur di sini sudah pasti sayur organik. Dengan mengkonsumsi sayur organik ini, saya dan keluarga jauh lebih sehat. Saat 2022 itu kita saya menjadi pemuda pelopor di bidang pangan Kabupaten Gresik dan menjadi perwakilan ke Jawa Timur. Kemudian di tahun 2003 ini, di awal tahun kemarin kita mengikuti program YES Kementan, dan saya mewakili Gresik sebagai satu petani milenial bersama 90 petani milenial dari Sabang sampai Merauke. Mungkin saran buat teman-teman ataupun motivasi buat teman-teman petani milenial di luar sana, bahwa kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi untuk meneruskan pertanian Indonesia yang lebih maju. Jadi buat teman-teman di rumah, selain kita juga menikmati hasil dari alam sekitar, mari kita juga melestarikan, dapat dengan berbagai cara, mulai dari menanam tanaman atau juga menerapkan sistem-sistem organik yang nantinya akan menuju ke keberlanjutan yang dapat dinikmati bukan hanya kita tapi juga oleh cucu-cucu kita. Untuk para penonton, ayo mulai hidup sehat dengan cara mengkonsumsi sayuran organik. Ayo kita mulai dari sesuatu yang hal-hal yang kecil yang bisa berdampak untuk Indonesia, untuk dunia. Dengan mulai, mungkin kalau dari saya lewat bidang pertanian, saya berkontribusi di pertanian organik, pertanian yang ramah lingkungan, yang lebih menguntungkan dari segi bisnis dan juga menguntungkan dan sehat dari segi kesehatan.